Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak Dawam Janto sebagai komisaris utama. Di sini saya akan memperkenalkan anggota perusahaan kami. 1. Muhammad Nur Awaludin. 2. Noval Fatur. 3. Mubarak Dawam. 4. Muhammad Isyananda. 5. Muhammad Rafliananda. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bisnis plan PT Mandiri Teknologi Abadi. Yang pertama, analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang digunakan untuk menentukan apakah suatu bisnis atau proyek dapat dilakukan dengan sukses. Ini termasuk mengevaluasi aspek seperti pasar, keuangan, teknologi, operasional, dan regulasi. Hasil dari analisis kelayakan bisnis digunakan untuk membuat keputusan investasi dan memperkirakan potensi laba atau kerugian dari bisnis atau proyek tersebut. Tujuan analisis kelayakan bisnis adalah untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan untuk memprediksi potensi kinerja finansial dari suatu bisnis atau proyek. Analisis ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bisnis atau proyek akan menguntungkan atau merugikan, dan jika menguntungkan seberapa besar keuntungan yang diharapkan. Analisis kelayakan bisnis juga digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam suatu bisnis atau proyek, sehingga dapat diambil tindakan untuk mengurangi atau menghindari resiko tersebut. Tujuan lain dari analisis kelayakan bisnis adalah untuk membuat rencana bisnis yang komprehensif dan untuk mengevaluasi potensi pengembangan bisnis di masa depan. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis yang sedang berjalan dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nomor 2, aspek penting dalam kelayakan bisnis. Analisis pasar dilakukan untuk menentukan permintaan pasar untuk produk atau jasa yang akan dijual, serta mengevaluasi persaingan dalam pasar tersebut. Dalam analisis pasar akan dilakukan studi target pasar, segmen pasar, kompetitor, dan proyeksi permintaan pasar. Segmen pasar adalah bagian baru yang akan dituju. Kompetitor adalah perusahaan atau bisnis lain yang menawarkan produk atau jasa yang sama atau serupa. Proyeksi permintaan pasar adalah perkiraan jumlah produk atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari analisis pasar akan digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, seperti menentukan harga, promosi, dan distribusi, dan lokasi bisnis. Analisis pasar juga digunakan untuk mengevaluasi potensi pasar dan untuk memprediksi pertumbuhan pasar di masa depan. Baik, teknologi. Analisis teknologi dilakukan untuk mengevaluasi apakah teknologi yang digunakan dalam bisnis atau proyek tersebut masih relevan dan dapat diandalkan. Dalam analisis teknologi akan ditentukan teknologi yang akan digunakan dalam bisnis atau proyek, seperti musik, peralatan, dan software. Kemudian akan dilihat apakah teknologi tersebut masih up to date atau sudah ketinggalan zaman, apakah masih banyak digunakan atau sudah jarang digunakan, serta apakah masih dapat diandalkan atau sudah sering mengalami kerusakan. Analisis teknologi juga meliputi evaluasi terhadap keamanan dan keandalan sistem, serta kemampuan untuk mengenai volume yang tinggi atau meningkatnya permintaan.
Analisis teknologi juga meliputi evaluasi terhadap ketersediaan teknologi. Aspek operasional. Analisis operasional dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis, serta untuk menentukan apakah sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah. Dalam analisis operasional akan ditentukan proses bisnis yang digunakan, seperti proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Kemudian akan dilihat apakah proses tersebut efisien dan efektif, apakah ada yang perlu dioptimalkan atau diperbaiki. Analisis operasional juga meliputi evaluasi terhadap pemakaian sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Analisis operasional juga meliputi evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan seperti lokasi, peralatan, tenaga kerja, dan bahan baku, serta evaluasi terhadap ketersediaan jasa-jasa pendukung seperti jasa pergudangan, transportasi, dan lain-lain. Hasil dari analisis operasional akan digunakan untuk menentukan apakah proses bisnis yang digunakan efisien dan efektif, serta apakah perlu dioptimalkan atau diperbaiki. Analisis operasional juga akan digunakan untuk menentukan apakah sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah dan cukup untuk menjalankan bisnis atau proyek. Aspek risiko. Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis atau proyek, dan untuk mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Dalam analisis risiko akan ditentukan risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis atau proyek, seperti risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko regulasi, dan risiko lingkungan. Kemudian akan dilihat tingkat risiko dari setiap risiko yang ditentukan dan akan diambil tindakan untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Analisis risiko juga meliputi evaluasi terhadap sistem manajemen risiko yang digunakan dalam bisnis atau proyek, serta kemampuan untuk menangani risiko yang terjadi. Jenis jasa pemasangan, instalasi pemeliharaan, instalasi servis alat rumah tangga. 2. Jenis produk saklar tunggal atau ganda, peputar dadrol, fitting lampu. Bisnis online meliputi reseller lampu, kontak-kontak, bank, online shop, baju, tas, perkakas. Asumsi bisnis plan. Asumsi optimis adalah total target yang direncanakan atau diasumsikan akan tercapai. Pada asumsi optimis ini, PT Mandiri Teknologi Abadi membuat bisnis plan dengan total persentase sebesar 1% atau dengan total keseluruhan selama 12 bulan, yaitu 50.630. Presumpsi realistis adalah cara realistis berapa persen target yang direncanakan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Pada asumsi realistis, PT Mandiri Teknologi Abadi menetapkan presentasi realita pendapatan sebesar 40% dari 100% presentasi optimis, di mana jika jumlahnya yaitu adalah pendapatan terbaik perkirakan di mana omset yang didapati mencukupi. Strategi marketing juga diperlukan untuk mempromosikan produk tersebut agar dapat diminati banyak orang. Seperti yang kita ketahui, pengaruh circle atau lingkungan yang baik di rumah, di sekolah, di tempat lainnya di mana usaha dimulai dari nol dan wajib menerima resiko jatuh bangkitnya kewirausahaan.